Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nopialisti dari jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah rangkaian robot line follower analog sederhana. Untuk itu, simak video berikut ini. Inilah rangkaian sensor dari robot line follower analog sederhana, yang nantinya sensor ini akan membaca sebuah lintasan. Nanti akan ada lintasan atau background warna putih dan warna hitam. Di sini sensor ini ada beberapa komponen yang digunakan, ada LED, LDR, resistor, header, family dan lainnya. Nah, untuk rangkaiannya ini di ujung header family ini nanti ini akan terhubung pada PCSE. Kemudian ini akan terhubung pada ground, kemudian ini sensor 2, dan ini akan terhubung pada sensor 1. Nah, ini ujung LED dan ujung LDR positif, kaki positif LDR dan LED ini nanti akan terhubung pada ujung resistor. Nah, untuk yang sebelah kanan, ini kan kaki LDR, positif LDR dan kaki positif LED ini yang terhubung pada resistor, yang sebelah kanan ini akan terhubung pada sensor 2. Kemudian yang sebelah kiri ini nanti akan terhubung pada sensor 1. Kemudian ujung resistor yang lainnya nanti akan tersambung antara sisi kanan dan sisi kiri ini akan terhubung pada VCC baterai. Kemudian yang ujung LDR dan ujung LED yang sisi kanan dan sisi kiri ini nanti akan terhubung di antara keduanya dan langsung akan terhubung pada atau dihubungkan pada ground baterai. Ini kurang lebihnya rangkaian sederhana dari sensor robot line follower analog sederhana. Oke, jadi tadi komponen yang digunakan ada beberapa ya. Jadi ada beberapa komponen yang digunakan. Nah, di sini ada header family. Jadi nantinya akan sama seperti halnya pada rangkaian sensor. Yang ini, yang pertama, yang ini nih. Ini nanti akan terhubung pada VCC baterai, kemudian ini ground, ini pada terhubung pada sensor 2, ini nantinya yang terakhir ini akan terhubung pada sensor 1. Nah, untuk yang family yang ini, nanti yang sebelah kanan akan terhubung pada VCC baterai, kemudian yang ini akan terhubung pada kutub negatif baterai, dan ini kedua sisi ini nanti akan terhubung pada motor DC. Nah, jadi di sini pada komparator robot line follower analog sederhana ini memerlukan komponen IC LM393 atau disebut juga sebagai Operational Amplifier atau OPAMP. Nah, jadi dua OPAMP dapat digunakan pada satu buah IC LM393 ya. Nah, yang ini. Jadi di sini ada soket ya, sudah dihubungkan pada soketnya. Nah, jadi sebenarnya di dalam IC LM393 ini terdapat dua buah OPAMP. Nah, untuk datasheetnya nanti yang di atas kiri pertama kelihatan. Nah, nanti yang ini, nah pin 1 atau pin 1 nanti ini akan terhubung pada kaki basis transistor. Nah, akan terhubung pada kaki basis transistor. Nah, yang ini. Ini sebelah motor sebelah kiri. Ini kan kita mulai di sebelah kiri ya. Karena ininya dibalik, jadi ini ada basis, kolektor, emitter. Jadi dibalik gitu ya. Kemudian pin yang kedua, ini yang kedua akan atau input 1 ini akan terhubung ke sensor 1. Nah, sensor 1 yang ini nih, ke sensor 1. Kemudian pin 3 yang akan terhubung pada trim pot. Nah, ini trim pot. Nanti pin 3 ini akan terhubung pada trim pot. Kemudian yang pin 4 ini yang terakhir nantinya akan terhubung pada ground. Kemudian yang sebelah kanan tadi kan ini pin 4, ini berarti pin 5. Pin 5 ini atau input 2 plus ini akan terhubung ke trim pot sebelah kanan. Ini akan terhubung pada trim pot ini. Kemudian pin 6 2 min ini akan terhubung ke sensor 2. Nah, pin 6 ini akan terhubung pada sensor 2. Oke, selanjutnya ini ada pin 7.
Nah, pin 7 ini atau port 2 nanti akan terhubung pada kaki basis transistor ya, untuk motor sebelah kanan gitu ya. Ini ada kaki basis transistor, ini ada kolektor tengah, dan ini ada emitor. Nah, kemudian yang terakhir ini pin 8. Nah, ini nanti akan terhubung pada VCC baterai atau kutub positif baterai gitu. Jadi si trim pot ini ada komponen trim pot. Besaran trim pot ini atau besarannya itu dapat diukur untuk mengatur jumlah arus yang masuk dari sensor LDR menuju ke motor gitu. Nah, trim pot ini sama halnya dengan potentiometer. Nah, untuk trim pot ini dapat diatur itu dengan menggerakkan atau memutar trim pot yang berwarna putih. Tinggal diputar-putar gitu ya, untuk mengatur si motor DC-nya gitu. Oke, kita akan sedikit membahas mengenai apa itu robot lane follower. Robot lane follower ini merupakan suatu robot yang berjalan mengikuti garis yang memiliki warna berbeda dari lintasan yang dilaluinya. Robot ini dirancang untuk bergerak secara otomatis mengikuti sebuah alur garis yang dibuat. Pada rangkaian robot lane follower ini terdapat sensor, yaitu LDR, yang berfungsi untuk membaca lintasan garis hitam dari trek robot, sehingga robot nantinya mampu mengetahui kapan dia akan berbelok ke kanan, kapan dia berbelok ke kiri, dan kapan dia berhenti. Sensor yang digunakan adalah sensor cahaya yang dipasang di bagian depan bawah robot, sehingga mampu mengetahui garis terang dari latar belakang gelap ataupun sebaliknya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar dari robot lane follower analog sederhana. Nah, jadi ketika lintasan lurus, maka kondisi sensor kiri dan sensor kanan keduanya berada di atas lantai putih. Ketika terdapat belokan ke kanan, maka sensor kanan berada pada lintasan hitam, sedangkan sensor kiri tetap dalam kondisi di lantai putih. Maka untuk geraknya, ketika keadaan motor kiri akan bergerak maju, sedangkan motor kanan akan diam, sehingga menyebabkan si robot akan bergerak belok ke kanan. Dan begitu juga sebaliknya, ketika robot berbelok ke kiri, pada saat itu sensor kirilah yang berada pada lintasan hitam, sedangkan sensor kanan tetap di kondisi lantai putih. Maka motor yang sebelah kiri akan diam, sedangkan motor sebelah kanan ini akan bergerak maju dan akan menyebabkan robot berbelok ke arah kiri. Oke, untuk analisis rangkaiannya, untuk sensor, ketika si sensornya ini berada di atas lantai putih, maka secara otomatis si LDR ini dalam kondisi terang. Kenapa? Karena nanti akan ada pantulan dari LED ke LDR, karena kan warna putih itu sifatnya dapat dipantulkan. Nah, lantai putih nanti menyerap cahaya sangat sedikit dan sebagian besar cahaya akan dipantulkan ke LDR. Dengan begitu, nilai resistansi LDR-nya itu menjadi kecil, maka arus yang keluar dari LDR arusnya itu kan besar. Karena hambatannya kecil sesuai dengan hukum Ohm, jika hambatannya besar, maka arus yang mengalir kecil ataupun sebaliknya. Nah, karena resistansi LDR itu kecil, maka yang masuk ke pin negatif dari IC LM393 nilai sensornya akan rendah, tapi dikarenakan masuknya ke pin negatif, maka tegangannya akan dibalik. Maka dari itu akan ada arus yang masuk ke kaki basis transistor, sehingga si transistor nanti itu aktif. Maka akan ada arus yang masuk dari kaki kolektor ke kaki emitor yang menyebabkan si motor bergerak. Nah, berbeda halnya pada ketika sensor itu berada pada lintasan warna hitam. Nah, pada saat sensor berada di lintasan garis hitam, maka si cahaya yang dipantulkan oleh LED ke LDR itu hanya sedikit, bahkan tidak ada, karena tidak dapat dipantulkan, sehingga kondisi LDR dalam kondisi gelap, maka resistansi dari LDR akan sangat besar. Dikarenakan resistansi dari LDR itu besar, maka tegangan sensor akan tinggi, sehingga pada saat masuk ke kaki negatif tegangannya itu akan dibalik, yang menyebabkan tegangan outputnya, atau di sini sebagai tegangan komparatornya itu akan rendah, yang menyebabkan si transistor tidak aktif. Dengan begitu, pada saat motor ataupun pada saat berada di lintasan, sensornya berada di lintasan warna hitam, maka si motor tidak akan bergerak atau berada dalam posisi diam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.